Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amang-inang yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan di hari Minggu ini yang menyapa kita tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai dengan ayat 21 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi ke sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak laut itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Itulah saudaraku firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini, setia mengikuti dan melayani Tuhan. Kita tahu Elia itu adalah nabi yang sangat terkenal, dikagumi, dihormati di orang Israel pada waktu itu. Dia benar-benar setia dan menuruti perintah Tuhan. Dia tidak mau dikendalikan oleh perintah raja atau siapapun selain daripada Allah. Nah, disinilah Tuhan memerintahkan dia untuk pergi, dan disitulah dia ditugasi oleh Tuhan untuk mengurapi Hazael dan juga Yehu dan juga Elisa yang akan menggantikan dia kelak. Yang ditunjukkan di sini adalah kesetiaan dan juga kepatuhan. Dia tidak berdebat kepada perintah Tuhan. Dia tidak ragu-ragu melakukan perintah Tuhan, karena dia tahu, saudaraku, bahwa semua perintah Tuhan itu adalah baik. Dan pasti kalau Tuhan yang memerintahkan, pasti Tuhan akan melindungi, pasti Tuhan akan menuntun, pasti Tuhan akan memberkati semua tugas pelayanan yang ditugaskan untuk dilaksanakan. Dan ini juga sekaligus mengingatkan kita, saudaraku, supaya kita jangan ada hitung-hitungan ini dan itu ketika Tuhan menyuruh kita, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan perintahnya. Jangan ada dari antara kita, nanti kalau saya lakukan ini, bagaimana itu, bagaimana itu. Jangan, tetapi kita tunduk dan patuh, sama seperti Elia. Nah, ketika Elia berjumpa dengan Elisa, kemudian dia mendekat kepada Elisa dan Elisa dipanggilnya. Kemudian apa kata Elisa? "Baiklah, tetapi pulanglah dulu dan ingatlah apa yang telah ku perbuat kepadamu." Itu kata Elia kepada dia ketika sebelumnya Elisa mengatakan supaya dia lebih dahulu pergi ke ayahnya dan juga ibunya, lalu dia akan mengikuti Elia. Nah, disinilah kita lihat juga dua sosok yang benar-benar patuh dan setia. Elia setia mengikuti dan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian juga Elisa mau mematuhi ketika Elia akan mengurapi dia menjadi nabi menggantikan Elisa. Inilah
Saudaraku, mengingatkan kita kesetiaan untuk mengikuti dan melayani Tuhan. Tidak perhitungan ini dan itu. Sebagaimana kita tahu bahwa Elisa pada waktu itu dia sedang membajak 12 pasang lembu dan kalau dari hitung-hitungan pekerjaan tentu saja ini adalah sangat menjanjikan sekali, ya, sangat menjanjikan sekali karena dia mencari uang. Kalau kita kalau kita bandingkan pada saat ini. Tetapi semua itu dia tinggalkan hanya untuk menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Inilah saudaraku, hati yang terbuka untuk melayani. Jangan pernah ada dari antara kita membuat alasan ini dan itu, termasuk untuk membaca firman Tuhan, termasuk untuk datang ke gereja, termasuk untuk berdoa. Tidak ada alasan bagi kita, sibuk inilah, tidak sempatlah, tidak inilah. Jangan sampai nanti Tuhan menegur kita, ya, karena Tuhan tidak pernah punya alasan apapun kepada kita untuk memberi berkat-Nya. Jadi marilah kita dengan hati yang terbuka untuk melayani Tuhan, untuk setia mengikuti Dia, karena mengikut Tuhan, melayani Tuhan adalah suatu pekerjaan yang mulia dan yang sangat luar biasa dan yang memberikan kita berkat yang berlimpah. Di sini kita lihat ketika Elia kemudian datang dan kemudian Elisa menyembelih kepada dia, memasak daging dengan bajak lembu itu sebagai kayu api, yang memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka, sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ini sangat luar biasa saudaraku. Dia meninggalkan urusan duniawi hanya untuk melayani Tuhan. Nah, marilah kita, ya, belajar dari kehidupan Elia dan juga Elisa, supaya kita lebih mengutamakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Toh kita tidak akan mati kelaparan kalau kita mengikut Tuhan. Tidak, karena Tuhan akan menuntun kita, membimbing kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Meskipun kita setia mengikut Tuhan, justru disitulah kita memperoleh berkat yang berlimpah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kesetiaan dan kepatuhan mengikut dan melayani Tuhan. Sama seperti Elia dan Elisa. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kami supaya kami juga setia mengikut Tuhan. Tidak ada perhitungan ini dan itu. Tetapi kami dengan hati yang tulus mengikut Tuhan, melayani Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami Tuhan, pelihara, jagai kami selalu, terutama jemaat-Mu saat ini, dimanapun mereka beraktivitas. Kiranya tangan pengasihan-Mu menyertai bersama dengan mereka setiap saat. Berkatilah Tuhan, dan juga yang sakit, memberi kesembuhan dan kesehatan. Yang berkebutuhan khusus, memberikan kekuatan kepada mereka. Dan yang berbeban berat, Tuhan angkat bebannya itu. Dan yang tertekan, Tuhan yang senantiasa menguatkan mereka. Sehingga mereka Tuhan menikmati pertolongan Tuhan yang penuh kasih setia, selalu tetap menyertai perjalanan kehidupan kami. Besok dan 1 minggu ke depan, biarlah tangan pengasihan-Mu menjaga memelihara kehidupan kami. Inilah doa kami Allah Bapa di sorga, yang kurang sempurna ini, sempurnakanlah ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita pada hari Minggu ini. Selalu tetap setia mengikut Tuhan dan melayaninya. Dan percayalah, kita tidak akan sia-sia bekerja di ladang Tuhan. Dan selamat beraktivitas hari ini dan besok 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kita. Ingat selalu, syukurilah hari ini. Esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Horas.